misalnya thalassemia. Thalassemia ini eh, darah dari penderita itu ada yang umurnya pendek. Biasanya darah itu umurnya kan 3 bulan baru mati. Jadi dari mulai dia keluar dari sumsum tulang sampai dia mati umurnya 3 bulan. Tapi pada thalassemia ada, kalau yang minor ada mungkin sekitar 10% atau 8% yang usianya pendek. Hanya 1 minggu dia mengalami kematian. Kalau dia mayor itu kadang-kadang 1 minggu mati semua. Sehingga dia butuh transfusi tiap minggu, transfusi terus untuk mencukupi kebutuhan dia. Karena yang dihasilkan darah tadi darah yang tidak sehat, darah yang tidak sehat dan umurnya pendek. Ya pada masa bayi ASI itu yang paling penting kan, karena ASI itu ibu bisa memberikan suatu imun sistem ke dalam bayinya ya. Jadi kolostrum ibu itu berisi banyak zat-zat untuk menangkal kuman ya. Kemudian imunisasi. Imunisasi ini pengertiannya adalah kita melatih tubuh si bayi ataupun tubuh anak ataupun tubuh kita terhadap kemungkinan adanya infeksi masa akan datang. Jadi contohnya kita imunisasi vaksin tipus misalnya. Jadi itu yang diberi itu adalah salah satu partikel atau bagian dari si tipus yang disuntikkan ke dalam tubuh kita. Kemudian karena ini dianggap benda asing, sistem imun kita akan menangkap itu, kemudian dipelajari, kemudian akan dikeluarkan antibodi yang spesifik untuk kuman yang disuntikkan tadi. Contohnya seperti dulu yang kita alami ya adalah terhadap corona ya. Jadi hampir semua divaksin corona, tapi alhamdulillah sudah divaksin masih kena. Kenapa kok bisa gitu? Karena sifat dari si virus tadi, jadi dia bermutasi terus. Jadi kalau vaksin ini kelemahannya apa? Dia harus seperti kunci sama anak, lubang kunci, harus tepat sekali ya. Kalau dia berubah sedikit kode asam aminonya, ya itu udah nggak kena lagi. Ada yang jenis-jenis virus yang cepat sekali bermutasi, contohnya seperti hepatitis C ya. Hepatitis C itu dari tahun 80-an, 1980-an diketemukan. Itu Amerika tuh katanya udah bikin gedung, menurut teman saya Profesor Rino ya, kemudian istrinya itu, mantan istrinya, kerja di sana di tempat pusat vaksin hepatitis C di Amerika. Gedungnya itu 3 kali lipat dari Rumah Sakit Premier Bintaro katanya. Tetapi sekian puluh tahun vaksin nggak pernah bisa diketemukan. Kenapa? Karena si virus itu bermutasi terus. Jadi keturunannya itu udah beda sifatnya sama ibunya. Kemudian turun berikut berbeda, sehingga serotipenya berubah terus. Jadi dari dulunya hanya hepatitis C, terus ada serotipe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu itu ada 1A, 1B, 1C, 1D. Sehingga kalau kita bikin vaksin, kalau dia berubah sedikit kodenya nggak kena dia. Nah, inilah yang kejadiannya sama si corona ini ya. Jadi makanya nggak usah heran, saya divaksin bukan berapa kali Pak, 4 kali, udah 6 kali, kena juga. Jadi memang karena sifat virus. Jadi nggak semua bakteri ataupun virus tepat vaksinnya. Kenapa? Karena tadi dia bisa bermutasi. Tapi kalau seperti tipus, apalagi ya, kolera segala macam itu biasanya mereka nggak bermutasi. Jadi vaksin itu tepat ya. Kemudian masalah kesehatan ini nggak hanya dari di janin, kemudian bayi, kita berangkat ke masa balita dan remaja. Jadi ini akan ditentukan kesehatan kita dari nutrisi yang kita dapati ya. Jadi nutrisi balita dan remaja zaman sekarang ini lebih banyak nutrisi yang fast food ya. Jadi nggak usah heran, kadang-kadang saya dapat pasien plus SMA, laki-laki, kok payudaranya tumbuh gitu. Banyak sekarang. Kemudian anak-anak SMA laki-laki strie kayak ibu hamil ya. Tahu strie Pak ya, jadi apa mark itu, jadi seperti bertanda kayak orang hamil ya. Itu akibat dari konsumsi makanan yang mengandung hormon-hormon. Nah itu yang paling jahat sih fast food tadi, karena
ayam-ayam yang dijual mereka itu rata-rata sudah disuntik dulu. Disuntik kasih estrogen supaya gemuk, besar, jualnya tinggi. Kan dijual kan bukan per ayam ya, per kilo kan. Makin gemuk dia, makin bagus. Disuntiklah hormon. Kemudian kita makan, sehingga nggak usah heran anak kita juga kadang-kadang, ini laki-laki kenapa payudaranya tumbuh? Ya karena estrogen tadi masuk ke dalam. Nah, olahraganya jari lebih senang. Jarang kita lihat sekarang anak-anak yang lari-lari di luar, main paret, naik manjat pohon, nggak ada. Semua sibuk di kamar, tak tuk tak tuk tak tuk. Nah, ini juga akan berpengaruh pada masalah kesehatannya. Kemudian ketersediaan rumah sakit ya, rumah sakit atau fasilitas kesehatan itu juga berpengaruh pada masalah kesehatan kita. Contohnya sederhana, misalnya satu anak misalnya tertusuk paku misalnya, yang mengandung kuman tetanus. Nah, kalau tidak ada fasilitas kesehatan, tidak ada di situ anti tetanus, bisa dia meninggal akibat itu. Jadi fasilitas kesehatan juga akan menunjang kesehatan seseorang menuju masa tuanya. Ya, jadi kalau kita bicara masalah kesehatan ada dua faktor tadi yang berpengaruh. Satu internal yang dari dalam badan kita, kemudian faktor eksternal dari luar. Slide. Ya, faktor internal tadi yang kita tidak bisa intervensi, contohnya tadi gen ya, genetik. Jadi kalau bapak kita diabetes, menurunkan bakat ke kita, gennya ke kita, satu saat mungkin diabetesnya muncul. Bisa muncul lebih cepat kalau lifestyle-nya salah, bisa munculnya belakangan hari setelah tua. Kemudian faktor internal juga dipengaruhi dengan kelainan kognitif. Contohnya seperti ini di jantung anak, kalau dia lahir dengan kondisi jantung bocor itu pasti tidak sesehat anak yang jantungnya normal. Kenapa? Karena dia nggak bisa main, lari sedikit dia sesak, kemudian selalu kekurangan oksigen. Nah, itu akan status kesehatan akan lebih jelek dibandingkan yang tidak ada kelainan kongenital. Kemudian faktor internal lain yang kita tidak bisa intervensi adalah usia ya. Jadi nggak ada orang yang usia makin tua makin sehat, selalu penyakit yang muncul ya. Yang tadinya nggak pantang jadi dipantang. Ya saya juga merasa sekarang, kalau dulu saya kalau pulang ke Medan nomor satu pergi makan soto Sungai Deli dulu. Nah, 2 porsi itu sotonya itu kuahnya aja udah agak hitaman ya, saking lemaknya kan. Nah, biasanya dulu 2 porsi habis, baru enak kan. Nah, sekarang 1 porsi aja habis itu kembung perut, banyak buang angin, sendawa-sendawa lah. Saya bilang ini memang udah dilarang nih soto ini lagi. Jadi satu-satu nikmat tuh ditarik Allah kayaknya. Nah, dulu muda main bola, nah, sekarang nggak bisa lagi karena udah masalah pernah operasi lutut, jadi hilang lagi satu nikmat dicabut. Jadi memang itu sudah qadarullah ya. Kemudian faktor internal yang bisa mempengaruhi kesehatan kita adalah hormonal. Jadi hormon ini sangat berpengaruh. Namanya kesehatan kita itu dipengaruhi oleh psikoneurohormonal. Jadi psiko itu psikis jiwa kita, emosi, neuro, saraf, kemudian hormonal. Hormonal juga berpengaruh ya. Contohnya seperti ibu-ibu yang mengalami premenopause, yang tadinya baik-baik jadi galak ya. Itu saya ngalami waktu ibu saya premenopause, tiap hari ngomel aja kerjanya, marah juga. Waktu itu masih belum ngerti, tapi setelah ngerti aduh nyesal juga kenapa kita kayaknya dulu kalau dimarahin ibu tuh sungut-sungut gitu ya. Kemudian emosi ya, gangguan emosi juga itu mempengaruhi kesehatan kita. Jadi orang dengan stres, selalu marah segala macam itu akan makan ke badan dia sendiri. Jadi bukan orang lain yang dia marahi yang sakit, justru dia yang sakit ya. Ya, faktor eksternal, faktor di luar badan kita. Jadi itu juga bisa mempengaruhi ke kesehatan kita. Contohnya lingkungan. Gimana pun sehatnya kita, tapi kalau kita tinggal di daerah yang seperti itu, air tergenang, banyak sampah, bau busuk segala macam, itu akan berpengaruh. Dulu saya pernah 2 tahun di Kalimantan Tengah. Jadi di tepi Sungai Arut itu, ada Sungai Arut namanya di Kalimantan Tengah itu banyak perumahan tuh. Rumah-rumah yang kalau surut itu tiang-tiangnya kelihatan semua itu. Jadi dia agak panjang ke arah sungainya. Kalau dia pasang
itu biasanya ketutup. Jadi ketutup ininya, tanah-tanahnya ketutup. Itu banyak sekali penderita TBC di situ. Kenapa? Di bawah itu orang meludah, sampah segala macam. Waktu surut itu daerah itu jorok sekali ya. Jadi banyak sekali penderita TBC.